Om Swastiastu. Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu Ica Rika selaku dosen pengampu dan teman-teman kami dalam mata kuliah Manajemen Keuangan EKU 232M kelas A4. Baik, sebelumnya terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk membahas topik hari ini, yaitu topik khusus tentang merger, akuisisi, restrukturisasi, reorganisasi, dan likuidasi. Tetapi sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Niputu Melinda Dewi dengan nama panggilan Melinda dengan NIM 20007521002. Yang kedua, Igede Agus Sumartana dengan panggilan Agus dengan NIM 20007521009. Kemudian, ada rekan kami Niputu Febi Febriana Artadi, biasa dipanggil Febi, dengan NIM 20007521017. Dan rekan kami juga, Nimade Prapti Astiti, biasa dipanggil Prapti, dengan NIM 20007521019. Hari ini, kami dari kelompok 6 akan membawakan 8 topik bahasan. Yang pertama, pengertian merger dan akuisisi. Kemudian yang kedua, motif merger dan akuisisi. Topik bahasan yang ketiga yaitu jenis merger dan akuisisi. Kemudian yang keempat, teknik perusahaan mempertahankan diri dari merger dan akuisisi. Kemudian yang kelima, menaksir biaya akuisisi. Yang keenam, restrukturisasi. Yang ketujuh, reorganisasi. Dan yang kedelapan, likuidasi. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai subbab 1, yaitu pengertian merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi merupakan alternatif untuk melakukan ekspansi atau perluasan usaha. Perluasan usaha dapat dilakukan dengan ekspansi ekstern, tetapi juga dapat dilakukan dengan menggabungkan dengan usaha yang telah ada, yaitu merger dan consolidation, atau membeli perusahaan yang telah ada, yaitu akuisisi. Istilah merger sering digunakan untuk menunjukkan penggabungan dua perusahaan atau lebih, dan kemudian tinggal nama salah satu perusahaan yang bergabung. Sedangkan consolidation menunjukkan penggabungan dari dua perusahaan atau lebih, dan nama dari perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut hilang. Kemudian muncul nama baru dari perusahaan gabungan. Subbab 2 yaitu mengenai motif merger dan akuisisi. Mengapa perusahaan bergabung dengan perusahaan lain atau membeli perusahaan lain yang disebut dengan akuisisi? Alasan yang sering dikemukakan adalah lebih cepat daripada harus membangun unit usaha sendiri. Meskipun alasan tersebut benar, faktor yang paling mendasari sebenarnya adalah motif ekonomi. Transaksi pembelian tersebut hanya akan terjadi kalau pembelian tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan pemilik perusahaan yang dijual dan juga pemilik perusahaan yang membeli. Kondisi saling menguntungkan tersebut akan terjadi kalau dari peristiwa akuisisi atau merger tersebut diperoleh sinergi. Sinergi berarti bahwa nilai gabungan dari kedua perusahaan tersebut lebih besar dari penjumlahan masing-masing nilai perusahaan yang digabungkan. Sinergi dapat berwujud operating maupun finansial sinergi. Operating sinergi adalah sinergi yang dinikmati oleh perusahaan karena kombinasi dari beberapa operasi sehingga dapat menekan biaya dan atau menaikkan penghasilan. Operating sinergi muncul dari perusahaan yang melakukan ekspansi pada bisnis yang sama sehingga dapat menekan biaya rata-rata karena biaya tetap persatuan menurun, yaitu memperoleh economies of scale, atau melakukan diversifikasi ke sektor yang masih berkaitan, yaitu related diversification.
Financial sinergi berasal dari penghematan yang dinikmati perusahaan yang berasal dari sumber pendanaan atau financing. Jenis sinergi ini mungkin diperoleh dari conglomerate merger. Di samping alasan-alasan yang diharapkan dapat menimbulkan sinergi, yaitu alasan yang masuk akal, kadang-kadang akuisisi dilakukan dengan alasan yang meragukan dan tidak masuk akal. Seperti yang pertama ada diversifikasi. Konsep Capital Asset Pricing Model atau CAPM diketahui bahwa diversifikasi tidaklah menimbulkan manfaat. Karena pasar akan menentukan nilai perusahaan berdasarkan atas risiko yang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi, yaitu risiko sistematis. Yang kedua ada meningkatkan pertumbuhan. Pertumbuhan akan memperbesar perusahaan, tetapi tanpa peningkatan efisiensi atau sinergi, maka tidak ada pengaruh positif terhadap pemegang saham. Yang ketiga ada meningkatkan EPS. Tujuan meningkatkan EPS juga merupakan tujuan yang tidak masuk akal, karena peningkatan EPS belum tentu memberikan nilai tambah terhadap pemegang saham. Peningkatan EPS tanpa melalui peningkatan efisiensi atau sinergi hanya akan menciptakan perangkap bagi perusahaan. Karena untuk meningkatkan EPS maka hanya bisa dilakukan melalui merger. Untuk alasan EPS, yang penting adalah pertumbuhan EPS bukan jumlah EPS saat ini. Alasan EPS yang membingungkan juga terjadi karena analisis dilakukan atas dasar pertimbangan jumlah EPS saat ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan topik bahasan yang ketiga, yaitu tentang jenis merger dan akuisisi. Berdasarkan atas cara perluasan yang dilakukan merger dan akuisisi dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, horizontal, di mana terjadi penggabungan perusahaan lain, tetapi dalam jenis bisnis yang sama. Kemudian yang kedua, vertikal, yaitu penggabungan perusahaan yang mempunyai keterkaitan antara input dan output. Kemudian yang ketiga, congeneric, yaitu penggabungan perusahaan dalam industri yang sama, tetapi tidak memproduksi produk yang sama dan tidak ada keterkaitan supplier. Kemudian yang keempat, conglomerate, yaitu penggabungan perusahaan dari industri yang berbeda. Sedangkan merger dan akuisisi berdasarkan jenis penggabungannya meliputi 2 hal, yaitu yang pertama akuisisi saham dan yang kedua akuisisi aset. Yang pertama, akuisisi saham ini terjadi bila perusahaan yang mengakuisisi membeli sebagian besar saham perusahaan yang menjadi target akuisisi. Akuisisi saham ini dapat dilakukan dengan cara yang bersahabat dan cara yang tidak bersahabat. Yang pertama, cara bersahabat atau friendly merger. Friendly merger ini terjadi bila manajemen kedua belah pihak berunding dan hasil perundingan tersebut atau menyangkut harga yang wajar atau pembayaran akuisisi dan lain-lain akan diusulkan ke pemilik perusahaan. Kemudian cara yang kedua, yaitu cara yang tidak bersahabat atau hostile takeover. Nah, hostile takeover ini terjadi bila manajemen perusahaan dari accrued company tidak diajak berunding. Tetapi perusahaan yang mengakuisisi langsung menawarkan ke pemegang saham accrued company dan persyaratan-persyaratan yang dinilai cukup menarik. Kemudian yang kedua, akuisisi aset. Nah, akuisisi aset ini terjadi bila perusahaan yang mengakuisisi membeli sebagian atau seluruh aset perusahaan yang menjadi target akuisisi. Persetujuan formal dari pemegang saham yang menjual diperlukan. Bentuk ini akan menghindarkan perusahaan dari kemungkinan memiliki pemegang saham minoritas. Baik, selanjutnya topik bahasan yang keempat yaitu tentang taktik perusahaan mempertahankan diri dari merger dan akuisisi.
Kadang-kadang perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk menghindari dari pembelian oleh negara lain. Secara umum, taktik untuk mempertahankan diri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebelum penawaran dan sesudah penawaran. Baik, klasifikasi yang pertama yaitu sebelum penawaran. Cara terbaik untuk mempertahankan diri dari pengambilan oleh perusahaan lain adalah ada 6 cara. Yang pertama, mengubahnya menjadi perusahaan perseorangan. Dengan menjadi perusahaan perseorangan, maka kendali ada pada satu tangan. Keputusan yang diambil tidak memerlukan musyawarah dan dalam kaitan mempertahankan perusahaan dari pengambilan alihan oleh perusahaan lain. Kemudian yang kedua, mempertahankan proporsi kepemilikan saham pada satu orang atau sekelompok orang. Salah satu contohnya, misalnya 50% saham dipegang oleh pendirinya, dan 30% saham dipegang oleh karyawannya. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan meningkatkan skala usaha, di mana skala usaha yang besar akan menyulitkan perusahaan lain yang ingin membelinya karena tentu saja diperlukan dana yang besar. Kemudian yang keempat, mempertahankan harga saham yang kuat. Mempertahankan harga saham yang kuat ini mencerminkan kuatnya manajemen, prospek pertumbuhan dan kesempatan investasi yang baik. Kemudian yang kelima, persyaratan merger yang semakin ketat. Misalnya, perusahaan menetapkan bahwa merger hanya dapat dilakukan apabila disetujui minimal 80% oleh pemegang saham. Kemudian yang keenam, membuat perusahaan menjadi tidak menarik untuk diambil alih. Membuat perusahaan menjadi tidak menarik untuk diambil alih ini disebut juga dengan poison pill. Poison pill ini dilakukan dengan memberikan kepada pemegang saham perusahaan yang akan dibeli untuk menjual sahamnya dengan harga yang tinggi atau pemberian hak untuk memperoleh saham baru dengan diskon yang cukup besar bahkan gratis. Poison pill ini dapat melindungi perusahaan dari pengambilan oleh perusahaan lain apabila dirasa harga penawarannya tidak wajar. Tetapi, jika strategi sebelum penawaran tidak berhasil melindungi perusahaan dari pembelian oleh perusahaan lain, maka setelah perusahaan masih dapat melakukan berbagai cara untuk menggagalkan pertemuan tersebut. Ada tiga cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, mengajukan tuntutan dengan dalih anti-monopoli. Atau jika dirasa harga penawaran tidak wajar, perusahaan dapat meminta untuk dilakukan harga penawaran yang lebih baik. Kemudian yang kedua, menjual sebagian perusahaan kepada pihak ketiga atau menciptakan hutang yang semakin besar dengan cara membeli kembali sebagian saham perusahaan. Dan yang ketiga, pembuatan kontrak khusus yang menjamin eksekutif tidak akan kehilangan pekerjaan atau pemberian kompensasi yang sangat besar apabila terjadi penggabungan perusahaan. Cara ini disebut dengan golden parachute, di mana manajer tidak khawatir akan kehilangan pekerjaan. Kalaupun pembelian jadi dilakukan, manajer akan melakukan negosiasi untuk menentukan harga yang wajar atau lebih mementingkan kepentingan pemegang saham. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kelima, yaitu menaksir biaya akuisisi. Asumsi dasar dalam menganalisis biaya akuisisi adalah bahwa pasar modal merupakan efisien. Dengan demikian, harga yang tercantum di bursa adalah harga yang wajar.
Contoh soal yang pertama, PT Wisata memiliki 10 juta lembar saham dengan harga 8.000 per lembar. Dibeli oleh PT Rian dengan harga 9.000 per lembar. PT Rian memiliki 50 juta lembar saham dengan harga per lembar 12.000. Diharapkan dengan akuisisi tersebut, PT Rian akan menghemat biaya sebesar 1.000 juta pada tahun depan, dan penghematan tersebut diharapkan meningkat sebesar 10% per tahun selamanya. Apabila tingkat keuntungan yang layak adalah 17%, berapakah biaya akuisisi dan manfaat akuisisi tersebut? Maka biaya akuisisi sama dengan 10 juta dikali 9.000 dikurangi 8.000 sama dengan 10 miliar, di mana 10 juta adalah jumlah lembar saham yang dimiliki oleh PT Wisata. 9.000 adalah harga per lembar saham yang dibeli oleh PT Rian, dan 8.000 adalah harga per lembar saham dari PT Wisata. Sedangkan manfaat akuisisi sama dengan 1.000 juta dibagi 0,17 dikurangi 0,10, sehingga sama dengan 14,3 miliar. Manfaat akuisisi dapat dihitung dengan rumus PVAS dikurangi dalam kurung PVA ditambah PVS, di mana PVR sama dengan nilai equity perusahaan A sebesar 600 miliar, PVW sama dengan nilai equity perusahaan S sama dengan 80 miliar, dan PVWR sama dengan nilai gabungan equity PT A dan PTS setelah mendapatkan sinergi, yaitu 600 miliar ditambah 80 miliar ditambah 14,3 miliar sama dengan 694,3 miliar. Dengan demikian, manfaat akuisisi adalah sama dengan PVAS dikurangi dalam kurung PVA ditambah PVS, sehingga 694,3 miliar dikurangi 600 miliar ditambah 80 miliar, sama dengan 14,30 miliar. Sehingga manfaat bersih atau NPV sama dengan 14,3 miliar dikurangi 10 miliar, sama dengan 4,3 miliar. Apabila dilakukan akuisisi dengan cara pertukaran saham, maka manfaat bersih dan kerugian bersih dari peristiwa akuisisi tersebut akan ikut dinikmati dan ditanggung oleh bekas pemegang saham acquired company. Dengan demikian, kalau peristiwa akuisisi memberikan manfaat bersih, maka biaya yang ditanggung oleh acquiring company akan lebih besar apabila dibandingkan dengan akuisisi secara tunai. Sebaliknya yang terjadi kalau akuisisi tersebut memberikan kerugian bagi acquiring company. Contoh yang kedua, sekarang misalkan dari rencana akuisisi tersebut diharapkan akan diperoleh manfaat senilai 20 miliar. Sewaktu PT A menawarkan pertukaran saham, para pemegang saham B setuju, asalkan saham mereka ditukar dengan 5 juta lembar saham. Berapa harga saham PT A yang baru? Apakah akuisisi tersebut menguntungkan para pemegang saham lama? Mengapa? Dengan menukar 10 juta lembar saham PTB dengan 5 juta lembar saham PT A, maka jumlah lembar saham akan menjadi 15 juta lembar saham. Apabila diharapkan diperoleh manfaat senilai 20 miliar, maka PVAB sama dengan 200 ditambah 80 ditambah 20, sama dengan 300 miliar. Dengan demikian, maka harga saham setelah akuisisi akan menjadi 300 miliar dibagi 15 juta sama dengan 20.000. Ini berarti bagi pemegang saham lama, akuisisi tersebut tidak memberikan manfaat Rp1 pun. Seluruh manfaat sebesar 20 miliar dinikmati oleh bekas pemegang saham PTB. Materi selanjutnya yaitu restrukturisasi. Restrukturisasi adalah kegiatan merubah struktur perusahaan. Dalam hal ini bisa berarti membesar atau makin kecil.
Restrukturisasi yang semakin mengecil merupakan kegiatan perusahaan untuk merampingkan usahanya sebagai akibat unit kegiatan tersebut tidak ekonomis lagi atau karena kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Restrukturisasi ini bisa dilakukan dengan penjualan unit-unit kegiatan atau sell-off dan pemisahan unit kegiatan tersebut dari kegiatan perusahaan atau spin-off. Yang pertama adalah sell-off. Sell-off dilakukan ketika perusahaan yang mempunyai unit kegiatan yang beraneka ragam pada suatu ketika dianggap unit-unit tersebut dianggap tidak ekonomis lagi. Kondisi ini disebabkan kemungkinan karena tingkat kegiatannya terlalu rendah sehingga sulit mencapai economics of scale. Apabila unit kegiatan tersebut dianggap merupakan beban perusahaan, maka perusahaan bisa menjual unit kegiatan tersebut apakah dilakukan secara tunai atau dengan pertukaran saham. Sebagai contoh misalnya, perusahaan rokok PT Cigarette memiliki unit perkebunan. Karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka PT Cigarette tersebut bisa menjual unit perkebunan yang dimiliki kepada PT Tebako sebagai perusahaan perkebunan tembakau yang dilakukan secara tunai atau pertukaran saham. Apabila cara terakhir ditempuh, maka PT Tebako ikut memiliki saham PT Cigarette. Dan yang kedua adalah spin-off. Spin-off dilakukan apabila unit kegiatan yang dimiliki suatu perusahaan dipisahkan dan berdiri sendiri menjadi perusahaan baru. Dengan demikian, perusahaan baru yang terpisah tersebut memiliki manajemen sendiri yang independen dalam mengambil keputusan. Alasan perusahaan melakukan spin-off adalah agar unit kegiatan yang dipisahkan memiliki manajemen tersendiri, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, lebih efisien, dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, misalnya unit kegiatan perkebunan yang ingin dijual oleh PT Cigarette tidak jadi dijual, tetapi dipisahkan menjadi perusahaan yang berdiri sendiri dengan nama PT Tebarete. Kalau misalnya seseorang memiliki saham PT Cigarette 10%, maka sekarang ia juga memiliki saham PT Tebarete 10% juga. Terdapat beberapa cara untuk mengurangi beban-beban yang menghimpit perusahaan, yaitu yang pertama dengan extension. Melalui perpanjangan, kreditor bersedia memperpanjang masa jatuh tempo hutangnya. Sebagai contoh, hutang yang pada mulanya jatuh tempo dalam 5 tahun, sekarang diperpanjang menjadi 10 tahun. Yang kedua adalah composition atau komposisi. Komposisi dilakukan melalui perubahan nilai hutang lama. Sebagai contoh, hutang lama sebesar 100 diturunkan nilainya menjadi 60. Meskipun nilai hutang turun, kreditor masih bisa menerimanya karena nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai hutang jika perusahaan dilikuidasi. Yang ketiga adalah going private. Perusahaan menarik diri untuk tidak terdaftar lagi di pasar modal. Hal ini bisa dilakukan dengan membeli saham-saham yang sudah dipublish atau bisa dibeli oleh direksi atau dengan teman-temannya. Alasan perusahaan melakukan going private adalah menganggap bahwa go public dinilai membebani perusahaan. Seperti misalnya biaya listing yang terlalu besar, adanya aturan bagi perusahaan melaporkan laporan keuangannya per triwulan, tidak adanya kebebasan bagi manajemen menggunakan laba yang diperoleh, karena Badan Pengawas Pasar Modal mengingatkan membayar dividen sesuai dengan janji dalam prospektus. Dan yang terakhir adalah leverage buyout. Perusahaan menarik diri untuk tidak terdaftar lagi di pasar modal dilakukan dengan menggunakan dana pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa saham-saham tersebut dibeli dengan sumber dana pinjaman yang dijamin dengan aktiva dan arus kas perusahaan. Subbab ke-7 yaitu reorganisasi. Reorganisasi dalam aspek finansial dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang tetap sifatnya. Perusahaan melakukan reorganisasi finansial apabila dinilai bahwa prospek perusahaan masih baik sehingga dapat tertolong. Cara semacam ini mungkin dipilih apabila dinilai lebih baik daripada lewat proses likuidasi. Beberapa perusahaan melakukan reorganisasi dengan mengadakan restrukturisasi
utang perusahaan. Proses ini dapat dilakukan dengan mengadakan yang pertama extension atau menunda jatuh tempo utang perusahaan, atau composition atau mengurangi jumlah klaim atau tingkat bunga yang seharusnya diterima oleh kreditur. Langkah-langkah untuk melakukan reorganisasi. Yang pertama yaitu menghitung nilai perusahaan. Menghitung nilai perusahaan bisa dengan cara mengestimasi penjualan di masa yang akan mendatang dari perusahaan tersebut dan menghitung margin keuntungan atau profit margin yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut per tahunnya. Yang kedua, menghitung tingkat kapitalisasi atau tingkat multiple dan nilai perusahaan. Untuk menentukan tingkat kapitalisasi biasanya menggunakan kapitalisasi perusahaan yang sejenis. Maka nilai perusahaan yang didapatkan yaitu profit margin per tahun dibagi dengan tingkat kapitalisasi perusahaan yang sejenis, maka didapatkan nilai perusahaan. Yang kedua, bisa menggunakan teknik multiple yang menggunakan rasio PER atau price earning ratio. Nilai perusahaan bisa didapatkan dengan cara mengkalikan PER dari perusahaan yang sejenis dikali dengan profit margin dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, menentukan struktur modal yang baru. Biasanya struktur modal yang baru tersebut bertujuan untuk mengurangi beban agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Untuk mengurangi beban tetap tersebut, total hutang biasanya akan dikurangi. Cara untuk melakukan reorganisasi dan konsolidasi. Yang pertama, melakukan penghematan biaya dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu atau bisa ditunda ataupun bisa dibatalkan. Yang kedua, menjual aktiva-aktiva yang tidak diperlukan. Yang ketiga, divisi atau unit bisnis yang tidak menguntungkan bisa dihilangkan ataupun digabungkan. Yang keempat, menunda rencana ekspansi sampai situasi dinilai telah menguntungkan. Yang kelima, memanfaatkan kas yang ada, tidak menambah utang, dan menjaga likuiditas dari perusahaan. Subbab ke-8 yaitu likuidasi. Likuidasi bisa dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan aliran kas dan pendekatan stok. Jika dilihat dari pendekatan aliran kas, perusahaan akan bangkrut jika tidak bisa menghasilkan aliran kas yang cukup untuk operasional perusahaan. Yang kedua yaitu pendekatan stok. Dengan pendekatan stok, perusahaan bisa dinyatakan likuidasi jika total kewajiban lebih besar daripada total aktiva dari perusahaan tersebut. Likuidasi ini biasanya ditempuh oleh para kreditor jika mereka berpendapat bahwa prospek perusahaan tidak lagi menguntungkan, walaupun modalnya ditambah atau merubah kredit menjadi penyertaan tidak akan berdampak baik pada kondisi perusahaan tersebut. Dalam keadaan seperti ini, biasanya para kreditur lebih menyukai untuk meminta perusahaan tersebut dilikuidasi. Proses dari likuidasi bisa dilakukan dengan dua proses, yaitu secara formal ataupun tidak formal. Proses likuidasi tidak formal dilakukan perusahaan dengan berbagai pertimbangan, yaitu biaya yang lebih murah, aktivitas lebih sederhana, kreditor mendapatkan uangnya lebih banyak dan lebih cepat. Sedangkan proses likuidasi formal biasanya melibatkan pihak ketiga, yaitu pengadilan. Tujuan pokok dari likuidasi formal ini adalah likuidasi aset ini agar lebih teratur dan adil kepada pihak-pihak yang terlibat. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Om Sandi Om.